yang namanya di kampus itu ya kan ya wajar lah. Jadi beberapa narasumber itu anak-anak mahasiswa itu kan ya dari berbagai kampus itu juga cerita ditemui sosok A sampai Z. Nah, saya sing pengen tak ngerteni ini Mas. Itu kan di kampus. Kita bahas yang di luar kampus lah sekarang. Kehidupan normal dari Mas Rahman itu kecil sampai besar. Pertanyaanku gini Mas. Ini di luar kampus ya Mas ya. Pernah enggak Mas ditemui sosok yang menurutmu tuh elek tenan? Sosok elek, pangapunten elek rupane opo elek ambune terserah Mas Rahman, tapi menurutmu ku elek tenan. Ada enggak Mas? Elek gue kan sampai ambune mungkin ya. Iya. Pernah sekali itu zaman SMA. SMA ini di mana tuh? SMA di Pekalongan. Oh di Pekalongan ya. SMA biasa kan kalau kan saya juga suka bola Om. Biasa kan kalau bola kan mainnya malam-malam. Iya. Liga Inggris. Oh Liga Inggris malam. Namanya kalau nonton bola malam kan pasti apa ya? Ya kita kan harus kuat melek juga. Nah dari siang tuh ya belum tidur, terus malam itu kan biasa nonton bal, persiapan. Biasanya persiapannya apa namanya ada camilan nih, gak minum-minum. Oh iya. Bikin kopi apa bikin ngancani ya. Nah, apa saya ini dari siang itu belum makan. Dari siang belum makan, terus ya wis karena emang lah nonton nonton. Pas nonton malam-malam ya biasa nonton kayak nonton normal biasa. Ya, normal. Nggak ada yang aneh-aneh, walaupun sebenarnya di samping rumahku itu ada madrasah. Dan madrasah itu juga sebenarnya cukup horor ya. Dan banyak cerita juga yang horor. Cuman ya karena emang penduduk lokal dan berdampingan ya kayak pribumi ya. Ya wis alah opo to biasa apa sih. Ya mereka punya dunia sendiri, kita juga punya dunia, jadi ya biasa wae kan. Selama nggak ganggu. Yeah. Nah, pas malam itu pernah pas lapar banget, akhirnya aduh kok nonton bal kok oleh ini loh. pengen makan karena dari siang belum makan kan. Pas ke belakang ke dapur nyari masakan udah habis karena udah dimakan tadi. Nah karena balikku kemalaman juga nyari minum, ya udah akhirnya bikin minum, tapi karena lapar banget pas nonton bal jadi nggak fokus. Akhirnya wis lah tak keluar sih nyari makan gitu. Oh berarti keluar rumah. Dah di depan ganggu itu ada angkringan gitu. Ngora angkringan sih pok olah gitu loh. Nyari kucingan atau apa, nasi kucing itu. Nah pas mau keluar itu namanya orang nonton bola kan fokus ya Om. Walaupun kita jalan nggak sambil mundur nontonin bal karena emang apa namanya nggak fokus lah. Misal kegulan atau apa biar gak ketinggalan. Benar. Bahkan gagang pintu pun tetap nonton TV. Sampai buka gagang pintu pun masih nonton TV lah. Pas kebuka udah pintu ini udah lah pegang masih nonton TV. Sampai pintu kebuka ini masih nonton TV. Pas balik ini di depan jarak 10 mungkin 10 ya seginian lah. Jarak segini tuh ada pocong. Dan pocong itu bentukannya udah nggak jelas banget pokoknya. Maksudnya nek orang bilang kan pocong itu ada pocong asli, ada pocong palsu. Nah mungkin ini yang tak temuin pocong palsu. Karena setauku pocong asli itu ya wujud normal pocong lah. Cuman kalau pocong palsu biasanya ada yang rusak, ada yang hitam, gosong atau apapun itu warna-warna aneh-aneh. Nah ini pas apa sih ketemu pocong si palsu ini. Pocongnya mukanya rusak-rusak sampai ada belatung-belatungnya. Cuman juga terlalu banyak sih. Sisi kiri rusak. Nah pas lihat itu nggak bisa gerak sama sekali. Karena nggak cuman fisiknya yang kelihatan, tapi sampai bau apa ya? Bau nanah. Udara anyir ya. Bau anyir gitu sampai mungkin berapa menit ya itu nggak bisa gerak sama sekali. Mau gerakin tangan tuh nggak bisa, kaki nggak bisa. Dan ya karena emang dari kecil nggak pernah namanya bersinggungan dengan hal kayak gitu, paling cuman kelihatan suara, kedengeran suara, kelihatan paling sekelebatan, jadi kayak nggak nganggep serius banget. Cuman pas waktu itu bener-bener sampai matung nge-freeze ya. Karena sampai bau bener-bener anyir banget. Dan di situ nggak bisa gerak, cuman bisanya
maca masalah Sayyidina Muhammad Rasulullah. Allah Akbar, Allah Akbar. Tapi nggak hilang-hilang. Dan itu ini mungkin sekitar 3-4 menitan. Wow, suwi loh. Sampai ya mungkin karena saking takutnya sampai nangis. Sampai nangis terus akhirnya itu bisa kedep, alhamdulillah. Pas kedep hilang. Nah, pas dia hilang langsung bes lemes. Nek durasi 3-4 menit suwi loh Mas. Lama loh itu termasuk. Lumayan itu Om. Lama wong biasanya itu kan ketika kita ketemu dep itu kan paling sepersekian detik ya. Semenit lah mentok itu udah lama. Itu sampai 3-4 menit loh. Sampai 3-4 menit dan itu, ya mungkin 3-4 menit dan itu benar-benar kedengaran sampai nafas itu dengar sampai ada suara kayak suara nafas tapi yang ini udah pecah atau apa gitu sampai ya kayak sapi di sembelih ya. Gitu loh, ada darah kayak gitu. Cuman ini nggak sampai ke darah atau apa, cuman baunya bener-bener nyengat banget. Pas kedep hilang, lemes langsung, wah bisa nafas, bisa ngomong, langsung balik badan, tutup pintu, TV nggak tamatin, langsung masuk kamar orang tua. Ya jadi keluar berarti? Nggak jadi keluar, langsung masuk kamar orang tua, langsung mendusel wae dulu. Nah, nggak ditanya itu? Enggak ditanya, untuk nggak ditanya cerita mesti ya. Berarti baunya sampai benar-benar kayak busuk banget gitu ya? Busuk banget, sampai apa ya, besok pagi itu masih keingat gitu loh baunya. Masih keingat dan pas makan ya wis apa le kok ngono, gak apa-apa. Wis dah akhirnya apa ya dipaksa buat makan. Padahal ya memang pas bau itu bener-bener sampai iya nyesek dong, ibarat di perut itu kayak naik gitu kan. Dan ini keren ini. Pocong yang benar-benar hancur mukanya ya. Sampai bisa bikin orang nge-freeze itu kan juga bukan persoalan yang enteng sebetulnya. Berarti itu pas SMA ya? SMA. Nah, saiki pertanyaanku kan gini. Selama stay di Semarang kan pasti namanya maaf orang-orang desa kayak saya ini kan orang-orang desa kan. Ya, jadi orang-orang desa ketika datang ke kota itu kan pengennya kan dolan-dolan. Main kemana. Selama di Semarang pernah enggak yang rada lumayan ditemui sosok gitu? Kalau pas waktu main tuh ada beberapa, cuman ini di perjalanannya dulu. Perjalanan malah. Ini pas balik. Jadi pas waktu itu di jalan pulang malam biasa kan nongkrong, main kemana, ngopi. Ini 2000 berapa ya lupa aku. Sebelum corona. Sebelum corona malah. Corona waktu masih sering-sering main. Ada mager-magernya. Main jadi ada kayak ya di daerah Semarang itu ada landscape yang turunan terjal terus naik lagi gitu. Nah, itu daerah jalan penghubung biasanya. Jalan pintas karena kalau mau pintas ya. Kalau mau ke daerah situ, kalau mau lewat jalan situ itu harus muter. Iya. Butuh waktu 20 menitan. Kalau lewat situ tuh nggak nyampe 20 menit, 10 menit udah nyampe tujuan. Udah nyampe jalan raya utama ya. Benar. Nggih. Yang ada jembatan itu ya? Nah, ada jembatan. Yes, oke. Nah, ini sebelum jembatannya malah Om. Malah sebelum jembatan? Sebelum jembatan. Jadi kalau dari sini mungkin setelah jembatan. Setelah jembatan ya. Nah, setelah jembatan itu kan naik kan. Yang kalau zaman dulu itu mungkin sebelah kanan kiri itu masih kebun atau mungkin ada yang kuburan atau apa itu nggak tahu. Saya kalau lewat situ itu sekarang akhir-akhir ini. Kalau dari sini yang sebelah kiri ada pendoponya. Gazebo. Nah, itu. Kalau kanan udah mulai kebun-kebun. Nah, pas malam itu pulang nongkrong dari kosan temen mau balik ke kos. Pas lewat jalan itu sebelum jembatan itu kan turunannya tinggi banget, tajam. Karena dari atas langsung puter balik langsung kayak muter ngete gitu. Itu langsung turun sampai ke jembatan. Nah, pas di turunan ini untungnya biasanya kan kalau siang kan berani cepet kan, berani buanter kenceng gitu. Kalau malam kan mikir karena cahayanya cuma cahaya dari motor karena emang zaman itu kiri kanan belum ada bangunan. Kalau sekarang mungkin udah ada penerangan karena ada kandang atau apa itu. Nah, pas turun itu pelan. Nggak nyampe 40 apa 30 mungkin. Pas lagi turun pelan sambil ngerem kan, kiri kanan apa depan belakang ngerem gitu gantian. Terus dari kiri berarti kalau dari sini dari kanannya. Dari kiri tuh ada pocong. Cuman ini
ini maksudnya nggak sampai lihat bentuk jelasnya pocongnya bentuknya apa. Cuman itu bentukannya seperti pocong. Itu pocongnya tuh tip yang apa ya, awalnya cuman aku lewat tuh gak ada apa-apa, pas mau nyampe ke jembatannya itu ada pocong dari kiri langsung nekuk gini kayak gitu, kayak palang parkir gitu loh. Entah kayak palang parkir langsung dari atas ke bawah miring gitu. Otomatis refleks langsung apa nih, banting kanan langsung tak kebut lagi. Nah, untungnya itu nggak jatuh karena kan itu kan pas turunan. Nah kalau misal pocong itu tiba-tiba depanku, nah aku nggak bisa ngerem, cilaka otomatis. Nah untungnya pas ada pocong itu langsung bisa ngendalin motor, ambil kanan langsung ngebut, bodo amat di belakang ada apa, nggak mikir apa-apa, yang penting cepet sampai, sempat ngelewatin jembatan itu dulu. Karena di depan itu kan udah ada pemukiman. Iya, ada pemukiman warga. Pas masuk ke pemukiman, diem dulu bentar, di depan ada bapak-bapak gitu, duduk, akhirnya turun dari motor langsung duduk, nimbrung ngobrol lah langsung. Pak, apunten itu musola tempodi gitu. Padahal sebenarnya udah tahu kalau musola itu ada di depan, cuman ya sok-sok nggak tahu aja biar ada teman ngobrol dulu. Karena saking takut akhirnya disatu sama bapaknya disuruh duduk dulu, terus ada bapaknya nanya, kenapa mas? Gak apa-apa pak, tadi cuman ketemu barang-barang aneh. Oh alah ya wes emang gitu mas, aman, yang penting nggak cilaka atau kecelakaan atau aman pak, aman. Jam berapa tuh? Apa ya, masih sore jam 9-an jam 10-an ini. Akhirnya disuruh duduk dulu, dikasih rokok, dikasih minum, udah setengah jaman itu langsung cabut lagi balik ke kos langsung. Ya memang kalau daerah situ kan memang Pangapunten terkenal kan, daerah situ kan memang terkenal agak sedikit horor lah, apalagi kalau malam. Kalau sekarang kan jalannya udah bagus semua. Ya udah bagus. Plus kalau zaman dulu kan masih ada jembatan yang rusak. Kalau sekarang udah bener. Enak kalau sekarang itu lewat situ. Katanya kan ini katanya sih mau dibikin jalan layang katanya, tapi juga nggak tahu nanti hasilnya seperti apa. Itu yang di situ pulang dari kos temen. Kancamu kos akeh kok berarti itu mas. Alhamdulillah. Lumayan. Itu yang di kos temen. Kalau yang pas dolan yang di gitu. Pas dolan pernah dulu waktu awal kuliah. Awal kuliah pas pacaran juga. Pacaran di Semarang lah gitu deh. Biasa kalau anak baru ke Semarang kan pasti mainnya kan ke tempat-tempat wisata. Oh iya tahu, wisata Semarang tahu biasanya ya. Itu ya karena mikirnya ngedit lah, ayo nonton jalan-jalan, nonton, balik nonton, akhirnya ayo ke apa namanya, karena nonton kota lah, jalan-jalan. Balik dari jalan-jalan itu ke Lawang Sewu. Oh main ke Lawang Sewu? Ke Lawang Sewu. Jam berapa itu ke Lawang Sewu? Ya sore jam 2-an mungkin. Masih sore ya? Masih sore jam 2-an, karena emang apa namanya, pas waktu itu kan besok kuliah ya kan, ke Lawang Sewu saya habis itu pulang karena besok kuliah, jadi malam itu nggak main. Malamnya ya nongkrong ngopi. Nah pas main ke Lawang Sewu ya awal itu biasa aja, karena emang apa namanya banyak cerita yang horor, cuma kan ya karena nggak pernah ngalamin sendiri di situ kan. Wis biasa aja karena emang siang juga kan. Juga apa namanya juga siang plus rame, jadi nggak pernah kepikiran ada setan ada apa. Nah ya, sampai suatu ketika masuk ke salah satu gedung di situ, lantai bawah yang kalau lurusan itu ada kayak kaca-kaca gitu, kaca-kaca patri. Ya, oke. Itu karena lorong kan gede gitu kan, bagusan buat foto-foto. Nah pas lagi motoin itu si mantanku itu, awal itu gak ada apa-apa, moto-moto biasa kok. Terus pas habis lihat HP ya, moto-moto biasa itu, pas belakang kok ada mbak merangkak di bawah. Awal itu di bawah merangkai di bawah, terus nggak tak gubris kan, moto-moto lagi. Makin tak liatin lagi kok tiba-tiba mbaknya merangkai ke tembok. Mbaknya merangkak ke tembok, naik, dan merangkaknya itu merangkak kayak orang kayang gini loh. Kayak orang kayang? Kayak orang kayang gini. Dan kalau yang gini kan otomatis kepalanya kan madepnya ke bawah. Iya tahu. Cuman ini kepalanya kayak muter. Jadi badannya itu kebalik, tapi kepalanya masih sama ngadepnya. Iya. Itu muter di tembok itu, dari yang bawah ke samping naik ke atas, turun lagi. Baju warna apa? Putih mungkin, putih abu-abu mungkin, lusuh-lusuh gitu.
Jadi dia kayak cicak ya Mas. Nah kayak cicak persis. Cuman kayang kebalik gitu loh. Nah udah karena yang awalnya mbak-mbak biasa, pas dia mau turun langsung saya cepet ono ben metu ayo wis kesel lah aku. Cuman alasannya kesel karena emang takut kan, misal tak ceritani ono ngene mah tambah takut terus tak tarik keluar langsung. Wih, dia nih. Terus di sini. Jadi model jalannya itu kan kayak ya kayak gini loh. Rayap terus balik gitu kan. Tapi kepalanya tetap di bawah kan dia. Keren itu. Itu astral yang keren. Kalau teman-teman penikmat PSK itu ingat astral itu hampir sama di salah satu kampus di kota Semarang. Nanti bisa biar disiapkan linknya. Jadi ceritanya itu malah di dalam kampus malah. Ini ceritanya luar biasa ini. Rada lumayan ini. Ya piye ya Mas? Sing dibahas sing marake kadang cedak Mas ya. Dadi nek cara cedak iki ya resikone nek cedak kuwi ya terus diengok, ditengok, dicek sapa ta sing ngrasani gitu ya wajar lah. Tapi ya sekali lagi karena kita tidak gibah beliau terlalu dalam, jadi ya makanya beliau cuman ya senilai itu wajar lah. Setiap podcast masih gitu. Ya gitu Mas Rahman ya. Pokoknya suatu ketika nanti kita cari tempat kopinan, ngobrol santai, mbek ngopi, mbek nenggone biasa nenggone burjo kan akeh nggon. Iya, mau golek burjo sing anyar iki mun punya temen nanti. Biar tapi tetap pakai kamera. Gitu dulu ya Mas ya. Oke. Itu teman-teman. Tidak sedikit cerita kali ini yang dibahas. Jadi saya yakin Mas Rahman juga masih banyak lagi cerita yang belum disampaikan buat teman-teman penikmat PSK semua. Suatu saat kita akan coba samperin Mas Rahman ke tempat tinggalnya biar mau bercerita lebih banyak lagi. Mengingatkan kita semua jangan lupa berdoa dimanapun kita berada. Jangan ada ketakutan, kuatkan iman, tetap percaya pada Tuhan karena kita hidup berdampingan.